Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan tak percaya untuk Anda. Dan inilah Lampung terkini selengkapnya. Dua TPS di Bandar Lampung gelar pemungutan suara ulang, Bawaslu lakukan pengawasan melekat. KPU Bandar Lampung melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di dua tempat pemungutan suara di Bandar Lampung pada Minggu 18 Februari 2024. Adapun dua PSU ini dilakukan di TPS 19 Kelurahan Waikadis dan TPS 31 Kelurahan Kedaton. Terkait dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Bandar Lampung Aprili Wanda mengatakan pihaknya melakukan pengawasan melekat untuk memastikan proses pemungutan suara hingga penghitungan berlangsung jujur dan adil. Ia pun mengatakan bahwa antusias masyarakat tak kalah dengan pemungutan suara pada 14 Februari lalu. Terkait dengan pengawasan, Aprili Wanda mengaku pihaknya telah melakukan pengawasan melekat. Terkait dengan petugas yang melakukan pengawasan, dirinya pun menyebutkan tak ada perubahan seperti pada KPPS, di mana pada TPS 31 Kedaton terdapat 2 orang petugas KPPS yang diganti, meliputi ketua dan KPPS 4 yang bertugas menyambut tamu. Ada berapa titik dan juga pantauan kita seperti apa, Ketua? Di hari ini ada teman-teman KPU melaksanakan PSU ada di Waikadis 1, TPS 19, kemudian di Kedaton itu TPS 13. Di pantauan yang kita lihat terkait partisipasi sih masih sama, jadi masih antusias. Kita berharap dengan adanya pemilihan ulang itu hasilnya akan lebih jujur, lebih baik, kemudian bisa mengakomodir hati sama masyarakat. Untuk bentuk pengawasan sendiri, apakah ada perlakuan khusus ataukah ada penambahan personil kerjasama dari kepolisian atau seperti apa, Ketua? Ya, terkait dengan ini kita selalu melakukan waskat, mulai dari kemarin pemberian C5 undangan, kemudian dari pagi kita juga melakukan waskat terkait dengan logistik yang memang jam 6 baru didistribusi. Polres Pesisir Barat terjunkan 15 personil amankan pemilihan suara ulang di Bengkunan. Polres Pesisir Barat Polda Lampung melakukan pengamanan di lokasi pemungutan suara ulang Pekon Tanjung Rejo, Kecamatan Bengkunan. Kapolres Pesisir Barat AKBP Al-Syahendra mengatakan pengamanan ini di tempat pemungutan suara ulang tetap dilakukan sebagaimana pengamanan pada umumnya. Selain itu, ada satuan tingkat peleton yang di-standby-kan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Dikatakannya sebelum pelaksanaan PSU, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan KPU dan juga Bawaslu terkait dengan pengamanan yang akan dilakukan. Ia pun berharap masyarakat setempat mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan cara datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya. Kapolres Al-Syahendra juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik penyelenggara, pemerintah daerah, dan juga masyarakat yang telah terlibat dalam menjaga keamanan pemilu 2024. Sebab tanpa dukungan partisipasi semua pihak, tentu pesta demokrasi tidak akan berjalan lancar seperti yang diharapkan. Apa Pak dari Polres Pesisir Barat? Ya, baik. Dapat saya sampaikan bahwasanya pada hari ini kami dari jajaran Polres Pesisir Barat melaksanakan pengamanan pemungutan suara ulang di TPS 1 di Dusun Talang Aceh, kemudian Desa Tanjung Rejo, Pekon, Kecamatan Bengkunan. Dapat kami sampaikan bahwa dalam skema pengamanan pada pelaksanaan pengamanan TPS hari ini, karena merupakan pemungutan suara ulang, tentunya kita tetap didasari dengan sistem mekanisme pengamanan pada umumnya, pelaksanaan pengamanan TPS. Namun demikian, kami dari jajaran Polres Pesisir Barat tidak mau underestimate, sehingga pada hari ini kami libatkan 15 personil Polres dan juga didukung oleh jajaran satuan samping dari Koramil dan juga dari Linmas Kabupaten. Tentunya di luar ini juga sebagaimana biasa kami tetap menstandby-kan satu satuan setingkat peleton
yang kami standby-kan di Polsek untuk sewaktu-waktu apabila terjadinya eskalasi kerawanan. Demikian. Siapan Bapak yang telah dilakukan untuk pengamanan PSU itu sendiri, Pak? Iya, ya dapat kita lihat di sini kami didampingi oleh rekan-rekan dari KPU, komisioner dari provinsi, kemudian dari Bawaslu juga dan komisionernya dari provinsi. Tentunya hal ini sudah kami koordinasikan sedini mungkin sebelum pelaksanaan, dan juga dari perkiraan intelijen juga kami lakukan sehingga kita bisa dapat meminimal. Kapolda Lampung dan Wali Kota Eva Duyana pantau pemilihan ulang di TPS 19. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Wali Kota Eva Duyana memantau pemilihan suara ulang di TPS 19 Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung pada Minggu 18 Februari 2024. Pantauan Tribun Lampung di lokasi juga turut hadir Kapolres, Kapolsek, Ketua KPU, Erwan Bustami, Ketua Bawaslu Bandar Lampung Aprili Wanda, dan juga jajaran. Kehadiran mereka untuk memantau dan memastikan proses PSU di TPS 19 Kelurahan Waikandis ini berlangsung aman. Adapun Wali Kota Bandar Lampung tiba sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selang beberapa menit, Kapolda Lampung turut tiba di lokasi. Sementara untuk jajaran penyelenggara KPU Lampung dan juga Bawaslu Bandar Lampung telah tiba lebih awal. Dan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, proses pemungutan suara ulang pun telah berlangsung. Di mana Ketua KPPS TPS 19 Waikandis Matus Tirto mengatakan warga yang telah melakukan pencoblosan yakni sebanyak 118 dari 260 mata pilih. Untuk diketahui proses PSU sendiri berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pun akan dilangsungkan penghitungan suara. Satlantas Polres Tulang Bawang evakuasi pohon tumbang di Jalintim. Akibat cuaca buruk, hujan deras disertai terpaan angin kencang membuat pohon tumbang di Jalan Lintas Timur, Unit 2 Tulang Bawang pada Sabtu 17 Februari 2024 malam. Dari dampak peristiwa tersebut pun membuat arus lalu lintas di Jalan Nasional mengalami kemacetan. Kasat Lantas Polres Tulang Bawang Ibtu Glenn Siagian mengatakan adanya peristiwa tersebut membuatnya harus melakukan tindakan penanganan lalu lintas. Karena pohon tumbang tersebut membuat akses jalan terganggu dan mengakibatkan kemacetan dari arah Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung. Glenn menjelaskan selain mengatur lalu lintas kendaraan, pihak kepolisian dibantu TNI dan juga masyarakat melakukan evakuasi pohon tumbang terlebih dahulu. Evakuasi pun dilakukan dengan memotong menggunakan gergaji mesin agar mudah dievakuasi. Walaupun demikian, evakuasi pohon tumbang di Jalan Nasional tersebut pun berhasil dilakukan, sehingga akses jalan tidak lagi terganggu dan kendaraan dapat melintasi jalan dengan lancar. Ditambahkan oleh Glenn, tak ada korban jiwa atas insiden tersebut, hanya saja terdapat satu kios pedagang buah yang rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Selamat malam, mohon izin Komandan, kami melaporkan dari Jalan Lintas Timur, Sumatera, tepatnya di daerah Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang. Saat ini terdapat pohon tumbang akibat dari angin yang kencang dan juga hujan yang deras, sehingga menutup jalan dari arah Palembang dan dari arah sebaliknya dari arah Bandar Lampung. Ada sedikit kesulitan, terutama kabel listrik yang juga turut tertimpa dari pohon yang tumbang tersebut. Saat ini anggota kami dari Polres Tulang Bawang dibantu dengan masyarakat sekitar sedang melaksanakan evakuasi pemotongan pohon agar kedua lajur ini. Warga keluhkan jalur 2 etanol Tulang Bawang jadi langganan banjir saat hujan deras. Hujan deras yang terjadi pada Sabtu kemarin malam membuat lokasi di Jalan Jalur 2 Etanol, Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang mengalami banjir. Menurut Febri, warga sekitar wilayah tersebut memang menjadi langganan banjir saat musim penghujan tiba. Febri pun menilai wilayah tersebut sering terjadi banjir lantaran sistem drainase yang tak cukup baik.
Akibatnya, jika hujan deras tiba, sering terjadi banjir di jalan tersebut. Kemudian Febri pun menceritakan jika kejadian banjir yang terjadi sejak malam kemarin cukup tinggi genangan airnya. Dan dari pengakuannya itulah ketinggian air diketahui bisa mencapai 50 cm. Ia pun menyebut akibat peristiwa banjir tersebut membuat kendaraan sepeda motor maupun mobil harus mogok di jalan. Meskipun demikian, banjir yang terjadi di jalur 2 etanol tak berlangsung lama. Secara terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulang Bawang Kanedi belum dapat dikonfirmasi terkait dengan bencana banjir yang terjadi di wilayahnya. Warga Bengkunat Pesisir Barat antusias ikuti pemilihan ulang Pilpres. Antusias masyarakat Pekon Tanjung Rejo, Kecamatan Bengkunat Pesisir Barat Lampung dalam mengikuti pemilihan suara ulang Pilpres cukup tinggi. Peratin Pekon Tanjung Rejo Ali Yahya mengatakan, meskipun diadakan pencoblosan ulang untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, tak menyurutkan antusias masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya. Sedangkan pada pencoblosan yang digelar pada Rabu kemarin, tepatnya 14 Februari 2024, masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 sebanyak 225 pemilih. Menurutnya tak ada keributan ataupun sengketa di tengah masyarakat pasca diputuskan harus dilakukan PSU oleh Bawaslu. Ali pun kemudian mengklarifikasi terkait dengan informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan penyebab diadakan PSU dan TPS 01 Pekon Tanjung Rejo tersebut. Tak ada pemaksaan apalagi niatan untuk mengacaukan pemilu yang dilakukan oleh salah satu warganya pada pelaksanaan pemilu. Tetapi kejadian itu dikarenakan tingginya antusias masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya. Namun mereka tak mengerti aturan yang berlaku. Sebenarnya dua orang suami istri aslinya memang warganya, namun KTP yang beralamat di Tangerang dan terdaftar di DPT Tangerang. Sementara itu, anggota KPU Provinsi Lampung Warsito mengatakan PSU diadakan karena ada warga yang tidak masuk DPT, DPTB atau DPK ikut mencoblos. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.